di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, semua yang siap memuji Tuhan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Saudara rindu melihat Tuhan pada pagi hari ini. Jangan, bukalah mata hatiku. Amin. Glory. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Sebab tiada yang lain, hanya ada
dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sebentar kami terima taburan firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir atasnya. Firman yang disampaikan adalah kuasa Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Senang sekali saya pagi hari ini bisa dengan Bapak Ibu Saudara semua beribadah. Terima kasih untuk saya biasa, walaupun dia pendeta senior, ini saya panggil adik, ya saya panggil dia Bung, ya. Saya bersyukur bahwa lewat Ibu Gembala Friani yang sudah saya anggap adik, saya boleh memiliki rekan lagi hamba Tuhan di tempat ini. Dan itu suatu kehormatan pagi hari ini. Saya dapat hak istimewa menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak bicara dengan worship leader, tapi lagu yang disampaikan benar-benar pas dengan apa yang saya mau khotbahkan. Jadi hari ini kita akan merenungkan, tanggalkan bebanmu dan pandanglah pada Yesus. Saudara, saya sudah bikin sedemikian rupa PowerPoint sebaik mungkin untuk Tuhan dan untuk saudara, tapi rupanya kita punya program nggak sama. Jadi nanti kalau agak berantakan mohon dimaafkan ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara tahu kan lagu yang dinyanyikan terakhir tadi lagu yang ditulis oleh siapa, saudara? Satu lagu yang ditulis oleh Asaf di dalam Mazmur 73. Saudara, Mazmur itu sering banget saya renungkan ketika saya merasa bahwa saya sudah memberi diri sedemikian rupa kepada Tuhan. Saya sudah menjaga kekudusan saya, menjaga hati, menjaga perbuatan saya. Yang saya harapkan adalah bahwa Allah mengerti apa menjadi kebutuhan saya. Tetapi kadangkala apa yang saya harapkan, saya doakan, saya bahkan senang dengan doa puasa, tidak seperti yang saya harapkan. Dan itu pergumulan Asaf di dalam Mazmur 73. Ketika dia mengatakan sedikit lagi aku terpeleset dan jatuh. Kenapa? Karena di saat dia hidup suci, hidup berkenan, cari Tuhan, dia lihat orang fasik, orang yang melawan Tuhan, kekayaannya tiap hari ditambah, tidak pernah sakit, sehat-sehat, dikatakan gemuk. Bahkan mereka berdiri menantang Tuhan, kalau ada Tuhan, mana? Nyatanya anak-anak Tuhan hidup susah. Dan Asaf sampai mengatakan begini, apa yang kurang? Tapi dikatakan dia cari Tuhan, siang malam, dia sakit tidak sembuh-sembuh. Sudah pada waktu itu kemudian dia kenapa gagal memahami, kemudian masuk di dalam hadirat Allah, masuk ke rumah Allah. Kemarin dalam perjalanan Jakarta-Bandung, Bung Julius, saya panggil dia Bung, dia menceritakan tentang hadirat Allah, kehadiran Allah. Lalu kami bicara apakah di gereja itu ada hadirat Allah? Pasti ada. Orang masuk di dalam kehadiran Allah akan menyaksikan Allah itu seperti apa. Dan ketika Asaf masuk, dia baru ngerti bahwa di dunia ini yang terpenting, dia bilang, walaupun dagingku habis dimakan sakit penyakit, hatiku hancur, kau tetap selama-lamanya. Amin. Dan sampai kemudian dia mengatakan apa? Aku gak pengen yang lain Tuhan. Aku gak pengen sembuh, aku gak pengen kekayaan, aku hanya pengen kamu tetap menjadi milikku. Kenapa? Karena kalau dia jadi miliknya Asaf, pasti dia akan memiliki semua yang dia butuhkan. Maka dikatakan, gue gak mau yang lain. Saudara, persoalan orang Kristen hari ini adalah gue gak butuh Tuhan, gue butuh yang dimiliki Tuhan. Saudara, kenapa saya ini bersyukur bahwa di dalam hidup saya sedikit kesaksian, nanti saya akan singgung di khotbah. Saya latar belakang bukan orang percaya. Saya dari kecil dididik untuk menjadi pembicara di gereja lain, bukan gereja, agama lain. Setelah saya jadi Kristen, sudah tahu dengan agama saya yang lama, saya menjalankan ibadah lebih ketat dari saudara. Kalau namanya puasa, saya puasa juga 1 bulan. Namanya doa, saya sehari 5 kali. Ya saudara, kalau saudara membaca hanya hafal Yohanes 3 ayat 16, saya hafal isi daripada kitab saya, gitu kan saudara ya. Kalau saudara membaca bahasa Indonesia, saya membaca bahasa asing, yang hurufnya bikin migrain karena baca dari belakang, saudara tahu ya. Tetapi pada satu sisi kemudian saya menyadari, apa sebenarnya yang saya cari? Dan disitulah sebenarnya saudara, apakah kita itu benar-benar mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Hari ini ketika saya merenung di dalam kamar dengan suasana dingin, setiap minggu kita ibadah, lalu saya hari ini dapat quote yang selalu saya taruh di Instagram saya adalah, hasilkanlah pertobatan dalam ibadahmu.
Kalau setiap ibadah tidak merubah hidupmu, sebenarnya apa yang sedang kita buat? Menipu Allah, menipu manusia, bahkan menipu diri kita. Karena perjumpaan dengan Allah selalu memperbarui hidup kita. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan itu adalah persembahan atau ibadah yang sejati. Dalam bahasa Inggris dikatakan living sacrifice, persembahan yang hidup, yaitu hati yang hancur. Dan inilah yang Asaf katakan. Pagi hari ini kita akan bicara, karena saya khotbah belum tentu ada lagi. Kalau saya khotbah kelamaan sudah jangan pikir saya ini. Ya, saya senang khotbah saudara-saudara ya. Kenapa? Latar belakang saya itu saya pendiam, pemalu. Badan saya dulu kurus 53 kilo, bahkan sampai 48 kilo, kurus, hitam, hidup saudara ya. Sudah bisa bayangkan ya. Tetapi anugerah Allah itu memampukan saya. Dari saya orang nggak bisa bicara, sangat pemalu. Tapi saya menjadi orang Kristen, menyerahkan diri, Tuhan ubah cerewetnya, minta ampun sekarang saudara ya. Tapi saya cerewet untuk satu kebenaran. Baik, kita baca saudara. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Ibrani saudara. Saya mencoba merenungin, meresapi ketika pertama kali ketemu dengan Bung Julius. Dia mengatakan tema gerejanya adalah Focus on Jesus. Dan saya coba terus merenungi, menggumuli sampai saya menemukan satu buku pun Focus on Jesus. Saya persembahkan ke dia. Dan akhirnya ini saya coba melihat, inilah sebenarnya di dalam kitab Ibrani yang Tuhan katakan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3, ayat 4 saja kita membaca sampai ayat 4 ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Saya akan bacakan ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus on Jesus, yang memimpin kepada kita, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, takut memikul salib bagi sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang takut menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah Kau utus melalui Yesus Kristus sungguh-sungguh tinggal dan hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini, memberikan pencerahan kepada kami dan menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Sehingga setiap ibadah kami sungguh-sungguh tidak menipu Allah, menipu sesama kami, dan menipu diri kami. Karena jikalau ibadah kami tidak merubah hidup kami, jikalau ibadah kami tidak semakin mencintai Engkau dan mengasihi sesama kami, jikalau hidup kami tidak semakin, ibadah kami tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, maka itu hanyalah ritual agama yang juga dilakukan oleh agama-agama lain. Ibadah orang Kristen adalah perjumpaan dengan Allah yang kudus dan penuh kuasa. Maka akan ada satu transformasi hidup yang nyata di sana. Sekarang kami membutuhkan itu Tuhan, kepekaan untuk menangkap isi hati-Mu. Biarkanlah hati kami tertuju kepada kesenangan-Mu, dan pikiran-pikiran kami terarah pada kemuliaan-Mu. Sehingga hamba-Mu ketika menyampaikan firman-Mu, setiap kata kalimat yang dia keluarkan, dia sampaikan di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Dan jangan biarkan dia sampaikan karena kedagingannya, tapi biarlah karena Roh-Mu yang kudus menuntunnya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, pimpin dan berkati ibadah kami, khususnya dalam pemberitaan firman ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau saudara ditanya, sudah hampir 5 bulan ini, saudara, kita hidup semacam sesuatu dibatasi, gak bebas lagi. Saudara, siapa yang menyangka kalau tiba-tiba Allah memberikan satu interupsi buat manusia. Ini seperti saudara ketika kemarin saya perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung dengan jalanan yang begitu lancar, tiba-tiba di depan ada sesuatu yang menghalangi kita harus berhenti. Entah itu sapi jalan, entah itu, tapi harus terpaksa berhenti. Satu pemberhentian yang tidak dipikirkan, tidak direncanakan, tidak diduga.
Ketika Allah menginterupsi, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pandemi ini, corona ini, siapa yang pernah menyangka? Kita ingat tanggal 31 Januari dan tanggal 31 Desember, 1 Januari kita pasti doanya bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan, tahun ini tahun berkat, tahun ini tahun pengharapan, semua hal yang positif. Tetapi tiba-tiba Allah memberikan satu pemberhentian. Ketika Allah menginterupsi itu gak enak. Ketika Allah menghentikan perjalanan itu, apalagi kita dipaksa 5 bulan ini berada di dalam rumah kurang lebih. Sudahkah kita berdoa? Saya mengatakan di seluruh dunia, orang dari yang imannya kecil, bahkan gak ada iman, lalu berdoa sampai orang yang bisa memindahkan gunung Tangkuban Perahu imannya. Artinya imannya besar. Apakah Allah tidak berdaulat dan berkuasa? Saya percaya itu virus cuma kecil. Yang kedua, kita hidup di dalam satu kemajuan teknologi kedokteran yang luar biasa. Dokter bisa membuat istilahnya bayi tabung, bisa mengkloning orang dan sebagainya. Hanya melawan virus corona 5 bulan lebih belum diketemukan. Banyak orang sudah mulai, apakah Allah itu ada? Allah ada. Kalau Allah nggak ada, justru sudah bisa ditemukan. Tetapi pertanyaan saya di tengah seperti itu, saudara, kalau saya boleh bertanya kepada saudara, puaskah saudara dengan hidup apa yang terjadi dengan kehidupan saudara hari ini? Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah saudara cukup puas dengan kondisi yang sekarang ini, dengan keluarga saudara, dengan pekerjaan saudara, dengan hidup saudara, bahkan dalam kehidupan bergereja yang terpaksa kita ibadah online. Baru kita offsite ini baru beberapa minggu ini. Sudah mari jujur, karena orang jujur itu di hadapan Allah tidak pernah menyalahkan kita. Banyak orang mungkin kita tidak berani mengatakan bahwa kita, oh Tuhan, saya tidak puas. Saya tidak puas, saya banyak kecewa di bulan-bulan ini. Atau sudah mengatakan, saya puas. Kita cenderung untuk memilih yang sedang-sedang saja. Kalau tadi saya berpikir akan mengatakan kepada saudara, membuat satu survei kecil, begitu sudah masuk saya tanya, apakah Anda cukup puas dengan gereja ini? Apakah Anda cukup puas dengan hidupmu, dengan pekerjaanmu selama 5 bulan ini? Biasanya orang akan mengatakan begini, ya Pak Pendeta, dibilang puas sih nggak terlalu puas sih. Dibilang tidak puas, kok ya ada puas-puasnya sedikit sih, gitu kan, jawabannya begitu kan saudara. Tetapi juga tidak mengatakan, ya sebenarnya tidak puas, tetapi tidak menyedihkan juga. Ya lumayan lah Pak, jawabannya lumayan. Saudara pada waktu mengatakan, ya lumayan, itu kan gak jelas kan. Lumayan itu kata tidak jelas. Ada orang yang kecelakaan nih, tabrakan, ceker. Gimana kondisinya? Lumayan, cuma patah tangan. Coba kalau patah leher, gitu kan saudara ya. Wah, lumayan loh, itu tabrakan loh. Kemarin saya cerita sama beliau, saya di jalan panjang, jalan baru yang Badut itu udah 2 kali kecelakaan. Dan saya tanya, lumayan mobilnya aja yang rincak, dan saya masih ada. Tapi ketika lehernya yang patah, ngomong apa? Lumayan juga ya, dia untung mati. Kalau nggak mati, coba nggak ada lehernya, kan gitu kan ya saudara. Selalu kata lumayan tuh nggak jelas. Itu orang Indonesia, termasuk saya orang Jawa, dikit-dikit lumayan, dikit-dikit lumayan. Nah saudara, sebenarnya di hadapan Tuhan tuh mau kita jujur, bahkan di hadapan orang-orang percaya. Kalau dia katakan ya, tidak katakan tidak. Dan saya mengatakan begini saudara, rasa tidak puas itu alamiah dan manusiawi. Namun rasa tidak puas itu juga seperti pisau dengan 2 sisi yang sama tajamnya. Saudara, tidak salah saudara mengatakan tidak puas. Saudara tidak berdosa mengatakan aku nggak puas dengan Engkau Allah. Aku tidak puas semuanya, itu tidak salah. Tetapi di satu sisi orang tidak puas itu bisa menyalahkan orang lain. Tetapi di satu sisi orang tidak puas di sisi lain, saudara, rasa puas tidak puas itu bisa membuat orang lebih bekerja keras, berani mengoreksi diri dan sebagainya. Jadi saudara, di sisi lain rasa tidak puas sering menjadi alasan untuk orang bertindak maunya sendiri. Seorang istri yang tidak puas dengan suaminya akan cari suami lain. Seorang anak yang tidak puas dengan orang tuanya akan meninggalkan orang tuanya. Orang tua yang tidak puas anaknya akan mengusir anaknya. Jemaat yang tidak puas dengan gerejanya akan meninggalkan gerejanya. Jemaat yang tidak puas dengan pendetanya akan bukan mendoakannya, memaki-maki pendetanya. Tapi celakanya nggak ada pendeta yang tidak puas dengan jemaatnya. 2 minggu lalu saya mengatakan begini, menjadi gembala itu karunia. Kenapa? Karena disebut penggembala. Menggembalakan apa? Domba, binatang paling
bodoh. Itu pertama. Yang kedua, binatang paling tidak sensitif, yaitu domba. Yang ketiga, binatang yang nggak tahu arahnya kemana. Begitu dia hilang, dia nggak bisa balik lagi. Maka pekerjaan paling goblok dikatakan itu kepada gembala, karena ikut goblok dombanya. Itu renungan benar-benar bahasanya seperti itu, saudara. Oh iya juga. Maka kalau ada gembala mengatakan dombanya goblok, yang goblok gembalanya, saudara. Karena memang dombanya goblok, saudara lihat gitu. Sedikit agak kasar bukan, itu bahasanya. Maka saudara, ketika tidak puas, kalau saudara tidak puas dengan gereja, ada dua sisi. Saudara bisa memperbaiki gereja yang tidak membuat saudara tidak puas, atau saudara akan cari gereja yang bisa memuaskan saudara. Tetapi ketika saudara pindah ke gereja itu menjadi tidak puas dengan saudara, karena yang membuat tidak puas adalah saudara sendiri. Saudara perhatikan di sini, rasa tidak puas itu seringkali membuat manusia untuk mencari kesalahan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, tapi celakanya tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan Tuhan, mengapa sampai hari ini sudah doa 5 bulan tidak terjadi apa-apa? Kenapa gembalaku sudah 5 bulan tidak berbuat sesuatu? Pada rasa tidak puas, Allah kasih sensitivitas itu untuk melihat kekurangan, dan pada waktu yang sama Allah akan memperlengkapi kita. Saudara, rasa tidak puas juga seringkali menjadi alasan bagi orang untuk bertindak semaunya. Itu seperti pisau bermata dua. Saudara mau pakai yang mana? Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Waktu kita membaca bagian ini, sebenarnya merupakan satu gambaran. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini adalah menggambarkan suatu suasana pertandingan di dalam gelanggang lari. Sudah pada waktu mulainya start, semua itu menginginkan kemenangan, pengen semua mendapatkan piala itu. Tetapi di dalam perjalanannya ketika dia mulai lari, dan ini adalah lari maraton, bukan lari sprint, lari jarak pendek. Saudara, mulai di situ digambarkan kitab Ibrani. Kalau saudara membayangkan ketika melihat satu pertandingan lari, maka di jalan itu terlihat, kita membayangkan kita melihat pelari itu, saudara, mulai apa, saudara? Mulai ada yang menjadi lelah, ada yang menjadi pingsan, sedangkan yang lain bertahan sampai akhir dan memenangkan hadiah. Jadi kita dapat bayangkan itu adalah pelari sedang mengesampingkan beban dan berusaha tetap lari. Maka saya menggambarkan ada yang sudah terjatuh, merangkak, ada yang mulai dipapah oleh temannya. Itulah kondisi jemaat. Tidak semua jemaat bisa lari dengan kencang, tapi kadang-kadang kita bertemu sudah dengan khotbah tiap minggu tetap aja kayak domba tadi, nggak ngerti-ngerti. Tapi dia pengen ngerti, nggak ngerti-ngerti. Ini Ibrani membayangkan itu, saudara. Jadi banyak orang yang mempelajari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini selalu mengalami kesulitan menerjemahkannya. Saya membuka banyak tafsiran begitu sulit. Nah, di dalam bahasa aslinya ternyata ayat 1 dan 2 itu ternyata hanya membentuk satu kalimat panjang yang isinya sebuah ajakan. Ajakan apa? Ajakan untuk dikatakan di situ adalah berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Jadi Ibrani mau mengatakan hidup ini adalah sebuah pertandingan. Yuk bertanding sampai darah terakhir. Maka pujian tadi mengatakan keinginan kita cuma satu, sampai ke finish. Gak ada keinginan yang lain untuk menyerah di tengah jalan. Nah, Alkitab sering menggambarkan itu, saudara, bahwa dikatakan ini Ibrani ini sebuah ajakan untuk hidup dalam perjuangan. Bergereja itu nggak gampang, melayani itu nggak gampang, datang ke gereja nggak gampang. Semua nilai-nilai yang rohani itu nggak ada yang gampang. Itu butuh diperjuangkan. Dan seolah-olah Ibrani ingin mengatakan apa, saudara? Barangkali engkau sudah mulai lelah, tetapi ini merupakan ajakan hidup tetap berjuang. Barangkali engkau udah orang Jawa bilang mengatakan ngelokro, maju mundur, maju mundur. Yuk tetap berjuang. Allah paham kok kondisimu. Allah tidak selalu menuntut kau dalam kondisi selalu prima. Tapi di tengah segala kondisi jangan pernah menyerah. Itu yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Maka kalau kita melihat Alkitab sering menggambarkan apa, saudara? Sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Bahkan jangan berpikir iman yang sudah ditaruh di dalam diri kita ini adalah selesai. Banyak orang Kristen udah jadi Kristen pasti masuk surga. Tunggu dulu. Alkitab berkata di dalam 1 Timotius ayat 6, pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal.
Engkau mengatakan iman membawa hidup yang kekal, tapi kitab ini Paulus mengatakan apa? Hidup yang kekal memang already and not yet, sudah diberikan dan akan kita terima. Tapi ibarat engkau seorang pelari, piala itu menjadi milikmu memang, tapi perlu kamu perjuangkan untuk kamu sampai di sana. Ini bukan berarti bahwa kekristenan mengenal bahwa keselamatan hasil perbuatan baik kita. Bukan. Orang Kristen diselamatkan bukan karena berbuat baik. Orang Kristen diselamatkan untuk berbuat baik. Maka pertandingan tidak pertandingan untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Piala sudah disediakan. Dan dalam pertandingan itu tidak ada pilihan engkau untuk seri. Hanya menang dan kalah. Karena itu pertandingan final. Dalam pertandingan sepak bola sebelum masuk ke final, boleh ada seri. Tapi ketika ada di dalam final, kalau seri harus adu penalti. Kalau adu penalti tetap seri terus sampai akhirnya diundi. Harus ada satu yang menang. Saudara, maka pertandingan macam apa yang Tuhan berikan kepada kita? Maka pertandingan ini adalah pertandingan masalah melawan dunia. Pertandingan ini adalah melawan dunia. Kita melawan dunia. Dalam pertandingan itu hanya ada dua pilihan dan saya katakan menang atau kalah. Saudara tahu apa gambar yang saya berikan ilustrasi ini? Ada yang nggak tahu? Angkat tangan. Nanti dengan Bung Julius, gembala saudara pergi ke mall, pasti ada itu. Apa saudara? Eskalator. Saudara, suatu kali saya pergi ke satu mall yang besar saya itu orangnya iseng kalau saudara tahu, tapi kalau di mimbar nggak berani iseng. Saudara suka iseng. Yuk, di tengah keramaian kita lomba lari. Nah, saudara kalau pernah pergi ke Pacific Place itu di areanya Sudirman, itu ada namanya eskalator yang tinggi sekali, saudara. Nggak tahu berapa ratus itu, tinggi banget. Nah, saya biasa mau nge-gym di sana dengan teman iseng ini. Yuk kita lomba lari, tapi kita melawan arus. Jadi yang ke bawah kita buat naik. Ya, itu biasa ada 3 gitu, tinggi sekali. Nah, kalau kita naik kita pakai eskalator yang turun kan berarti melawan, turun. Wah, itu saudara, benar-benar sampai atas langsung geblak. Dilihat orang lain nggak peduli kita, karena napasnya harus habis. Nah, saudara-saudara, seperti tidak saya menggambarkannya biasa berlomba lari di eskalator itu melawan. Maka ketika kita diam, kita akan apa? Ke bawah arus, ke bawah kan. Maka kita melawan lari terus, lari itu karena itu akan menyeret kita ke bawah kalau kita seperti itu. Kita tidak bisa diam, apalagi pasif sama-sama sekali. Nah, firman Tuhan berkata apa? Ketika firman Tuhan mengatakan bagian ini, saudara, marilah kita melakukannya. Artinya apa? Artinya kita melakukan dalam perlombaan itu tidak berkesudahan. Karena baru selesai ketika kita menghadap Tuhan atau Tuhan datang kedua kali. Tidak boleh berleha-leha dalam istirahat. Karena kita berleha-leha kita akan ditarik. Dunia itu berusaha terus menarik kita. Dunia tidak senang kalau kita dekat dengan Tuhan. Maka Asaf tadi mengatakan, buat apa aku menjaga kesucian? Buat apa aku menjaga perbuatanku? Kalau orang lain lebih sukses tidak ikut Tuhan. Ini dikatakan bahwa dunia akan terus mengatakan akan begini ketika susah. Kalau ikut Tuhan ngapain? Ikut Tuhan nggak membuka apa? Tidak merubah apa-apa kok. Dan sebagainya. Dunia terus menarik kita. Ayolah, dunia punya istri 3 kok. Maksud kamu punya 1? Dia akan tarik kita. Maka saudara-saudara, pertumbuhan iman itu adalah bukan satu perkara yang gampang. Dikatakan mari melakukannya. Melakukan apa? Pertandingan yang diwajibkan bagi kita dengan tekun. Tekun artinya tidak berkesudahan. Tekun artinya tidak berleha-leha. Tapi tekun juga berarti apa, saudara? Tekun artinya berlomba dengan serius, berlomba dengan gigih, berlomba dengan ulet, dengan semangat yang tinggi dan tekad yang bulat. Saudara, menjadi orang Kristen pertama saya jadi Kristen kata enak ya, cuma percaya Yesus toh masuk surga, enak banget gitu kan. Lah saya puasa 30 hari tiap tahun, doa 5 kali, Alkitab harus dihafal, baca dari belakang, bikin migrain, korban nggak boleh ini dan sebagainya. Itu aja masih keselamatannya, insya Allah. Lalu orang Kristen mengatakan percaya Yesus toh. Saya pikir-pikir, itu sebabnya saya melihat kenapa banyak orang Kristen imannya seperti itu saja, karena punya konsep yang salah. Dia lupa
bahwa iya, kamu udah diberi piala. Tapi piala itu belum sepenuhnya milik kamu kalau kau tidak memperjuangkannya. Maka Alkitab mencatat, suatu hari kita bahas bahwa di surga nanti ada 5 mahkota. Mahkota mana yang akan kita peroleh? Ada perjuangan. Banyak orang memuji Tuhan, enggak gigih. Banyak orang melayani, enggak ulet, enggak ada semangat. Saudara, coba kita pikir-pikir begini, saudara. Berapa banyak orang kalau membaca WhatsApp itu tekun, apalagi berita hoax yang sedang tren, dibaca 1, 2 kali, 3, ini benar gak sih beritanya? Ini benar, tapi membaca Injil, kitab. Aduh saudara, di sini nggak ada. Jakarta banyak sekali saudara. Ngafal Yohanes 3 ayat 16, 10 tahun nggak hafal-hafal. Di sini nggak ada pasti. Saat teduh, susahnya minta ampun, nonton bola jam 2 pagi, jam 5 dijambani. Lalu nanti pengen mahkota, kejuaraan. Ibrani mau mengatakan apa? Apakah kau orang Kristen ulet? Kau selalu mengatakan udah berdoa dan melayani pengen berkat, nggak dapat berkat ngambek. Kalau saya jadi Tuhan, emang lu gua pikirin. Makin saya bikin susah. Untung Tuhan itu Tuhan yang sabar. Jadi kalau kita mau jujur terhadap diri kita, apakah ini bukan kelemahan kita? Dalam banyak hal kita kurang serius. Menyebarkan gosip seriusnya minta ampun. Apalagi kalau sudah mulai begini, ini hanya untuk kamu ya. Lo tahu nggak? Nah kalau udah gitu tuh pasti serius. Aku mau kasih tahu sesuatu ya. Kamu udah tahu belum? Nah kalau udah gitu itu pasti tingkatan seriusnya udah 8 saudara. Tapi memberitakan Injil, jujur, serius ya? Bukankah ini kelemahan kita? Kalau fokus hidup saudara fokus on Jesus, coba baca berulang-ulang Roma pasal 11 dan pasal 12 ini. Sampai pasal 13 itu menjadi satu poin yang saya senang sekali. Kalau bisa saya mau hafal ayat-ayat itu semua. Saudara, serius, kita banyak hal serius dengan pekerjaan kita. Kita serius dengan masa depan kita. Kita serius dengan mendidik anak kita. Kita serius dalam banyak hal. Tadi itu, serius dengan hobi. Hobinya mancing, dia serius kalau mancing. Tungguin 3 jam, 4 jam juga tungguin. Ibadah 1,5 jam udah ngambek. Gitu kan saudara ya. Ini banyak hal kita nggak serius di situ. Saudara, saya sering cerita dengan adik saya, Ibu Gembala Frian ini. Orang tuh nggak tahu dulu gimana saya berjuang. Saya terlahir, saudara, dengan EQ nggak nyampe 100. Bahkan mengatakan bahwa saya itu keterbelakangan, saudara. Saudara tahu saya 9 tahun kelas 1 SD, saudara. PK aja 7 tahun nggak diterima. Saudara bayangkan tuh, betapa memalukannya. Anak saya kelas 5, sekarang 10 tahun, baru 10 tahun udah kelas 6. Saya sering diledek, Pi, dulu umur 10 tahun kelas berapa, Pi? Kelas 2. Ini Papi bodoh banget ya, begitu. Saya bilang gini, Papi bersyukur, bodoh melahirkan kamu pintar. Kalau kamu pintar melahirkan bodoh, silakan. Bener, saya ingat Papa bahwa saya 7 tahun ke TK nggak diterima, ajarin dulu. Saudara, baru kemudian, saya ingat sekali masuk sekolah, 45 ranking 43, gurunya ngeledek saya. Panggilan saya Ari, wah kita tepuk tangan tuh Ari, ranking 2. Guru saya mempermalukan saya. Senang dong dipegangin, tapi satu malu. Paling tua, paling gede ranking 2. Kamunya 1, ranking 2 dari belakang. Nah, sudah saya ingat betul dengan guru itu. Kalau guru itu lihat sekarang mungkin akan malu. Karena dia tetap jadi guru SD, saya sudah jadi guru universitas. Kan gitu saudara ya. Maka jangan suka mempermalukan orang, saudara Tuhan itu bisa buat apa saja. Bukankah dalam banyak hal saya serius? Saya masih ingat ketika masuk STTI Mantap, Gembala dulu juga belajar. Baru masuk, kamu percobaan 1 tahun. Kakak tingkat selalu mengatakan kamu nggak akan selesai. Susah kuliah di sini, oke. SD percobaan, masuk SMP percobaan, SMA percobaan, S1 percobaan, S2 saya percobaan. Banyak dia, di reform saya percobaan juga. 1 tahun. Tapi percobaan membuat saya terkuat dan selalu saya punya nilai terbaik. Ini bukan satu kesombongan, ini saya mengatakan hasil ketekunan. Saya SD juara, saya SMP juara, saya SMA siswa teladan, saya kuliah tetap baik. Tapi orang melihat bodoh, nggak apa-apa. Tetapi yang saya mengatakan, dalam banyak hal, kita ini nggak takut. Maka Alkitab mengatakan ketekunan itu menghasilkan apa? Pengharapanmu menghasilkan ketekunan, dan ketekunanmu itu akan memperoleh buahnya. Amin. Dalam banyak hal, kita ini
serius. Tapi untuk nilai hidup nggak serius. Dalam masa depan yang di dunia kita serius, untuk masa depan kekekalan kita nggak serius. Kita memaki orang itu serius, karena sampai melotot pasti. Kalau saudara makinya, kamu bajingan ya, itu nggak akan, tapi belum melotot ya. Tapi kita di dalam memuji Tuhan nggak serius. Saudara perhatikan bagian ini. Maka sebenarnya ini yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani. Marilah kita berlomba dengan apa saudara? Dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihat tatapan matanya, dia nggak tengok kanan kiri, dia lihat ke depan. Di sana ada tujuan akhirku, di sana ada mahkota hidupku, di sana ada nilai hidupku. Semua ini seperti seorang pelari. Dia tidak peduli dengan apapun yang di sekelilingnya. Bagi dia tujuannya sangat cuma satu. Aku harus memenangkan pertandingan ini. Kenapa? Dan Alkitab mengatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang bukan diwajibkan buat orang lain. Diwajibkan bagi siapa saudara? Bagi kita. Kenapa? Tadi saya di depan mengatakan, kenapa Tuhan memberikan pertandingan itu sama dengan kita semua? Bukankah kita semua ini adalah orang-orang yang gagal, yang lemah? Kuncinya cuma tekun. Kenapa Alkitab memberikan bagian ini? Tuhan rasanya nggak fair dong. Kalau saya suruh bertanding dengan Pak Theo, Tuhan nggak fair dong. Kalau saya disuruh bertanding seperti Bang Julius, Tuhan tidak fair dong. Kalau saya suruh bertanding seperti Ibu Gembala, mereka memang punya satu waktu khusus, punya otak khusus, punya banyak. Sayangnya siapa? Kita sering mendengar gitu bukan? Yuk bangun mesbah keluarga. Cuma banyak waktu, kita nggak ada waktu. Saya cerita, saya tiap hari bangun mesbah keluarga dengan keluarga. Apapun yang terjadi, seharian sibuk, saya sebelum tidur jam 10 nggak boleh lupa. Walaupun cuma 10 menit, 15 menit. Karena kalau anak saya, karena iseng, saya sambil tutup gini, saya sambil buka gini, saya kasih renungan. Sebenarnya supaya dia nggak nanti skipping itu Holy Spirit kan gitu, saudara ya. Karena ini sesuatu yang buat saya wajib buat saya. Karena ini diwajibkan Allah. Kalau api itu tidak dijaga nyalanya, padamlah api roh dalam hidup keluarga kami. Kalau api itu, maka kalau Roh Kudus disimbolkan adalah satu api yang menyala. Kalau hidup ini adalah berkobar, jagalah api itu. Saudara ingat kalau lihat film babi ngepet itu, ya kan? Babi ngepet, maka yang di rumah suruh jaga. Kamu lihat ya, jangan sampai lilin ini mati ya. Maka yang di rumah melantengin terus. Kenapa? Kalau mati, nanti sial entah suaminya dan istrinya yang sedang ngepet tadi itu ya, saudara. Itu cuma di film saya juga nggak tahu, tapi itu gambaran. Babi aja ngepetnya dijaga. Lah orang Kristen imannya nggak dijaga kan gitu, saudara ya. Saudara lihat bagian ini. Maka ini sebenarnya sesuatu yang kenapa kita tidak mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa. Maka kalau ketika kita komplain, aku nggak bisa, ini nggak bisa, maka kitab Ibrani, setiap pertandingan perlombaan itu bukan hanya untuk kita, ada aturan dan Tuhan sudah kasih tahu. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama dikatakan banyak yang telah menyelesaikan pertandingannya dan meraih kemenangan. Ayat 12:1a dikatakan apa, saudara-saudara? Ayat 1a pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapakah saksi-saksi itu? Itu yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11. Kalau saudara lihat di sana, ada Abraham, ada Ishak, ada Yusuf, ada Yakub, banyak bahkan sampai Petrus. Dan dikatakan itu bukan orang-orang yang sempurna. Abraham, bapak orang beriman, pernah tidak percaya kepada Allah berulang-ulang. Ishak, bapak rohani, bapak Israel, dia pernah gagal juga. Yaitu ketika dia tidak bisa mengasihi dua anaknya dengan utuh. Ada banyak. Musa yang disebut lembut hatinya, dia pernah menjadi seorang pemarah. Betul bukan? Banyak. Bahkan sampai di sana kita belajar dari siapa, saudara? Kita belajar. Kalau saudara ini awan, ini adalah gambaran daripada, ini adalah gambar muka-muka ini. Ketika kita sedang bertanding dalam iman, memperjuangkan pertumbuhan iman kita, itu para saksi memberi suara, ayo Theo, jangan nyerah, ayo sedikit lagi. Latih kepekaan rohani, bahwa ada banyak penyemangat, aku nggak sendirian. Jadi dikatakan sudah bahkan banyak orang yang telah menyelesaikan pertandingannya dan meraih kemenangan. Maka ayat 1 dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Ada banyak pendahulu iman yang sudah menang dalam perjuangan hidup masing-masing. Saudara tentu ingat bagaimana Petrus pernah gagal. Dia orang yang bersemangat, tapi dari dia tenggelam dia belajar. Dia pernah menyangkal Yesus, tapi dia belajar. Kita ingat Abraham pernah gagal berulang-ulang tidak mempercayai Allah. Bahkan ketika semalam dia mengatakan, lihat bintang-bintang, dan mengatakan aku percaya. Paginya bohong lagi, nggak percaya lagi. Ngambil siapa? Agar. Kalau dia waktu itu taat, sampai hari ini nggak ada peringatan Idul Korban itu beli sapi, saudara. Nggak ada permusuhan, nggak ada penutupan gereja. Maka sekecil kita meragukan Allah akan berdampak pada keturunan kita. Hati-hati kita. Hati-hati. Ketika kita meragukan Allah di depan anak kita, dia akan teringat terus. Maka betapa pentingnya pada bagian ini. Kita belajar daripada kegagalan Daud menjaga kekudusan, bukan? Daud seorang yang tidak terkecoh dengan minuman keras, tidak terkecoh masalah imannya, tapi gagal terhadap wanita. Abraham, dia tidak mudah terbujuk dengan minuman keras, dengan wanita, tapi gagal terhadap imannya. Semalam saya menambahkan apa kegagalan Adam. Adam gagal, yaitu di dalam rasa. Dia ingin mencicipi rasa yang tidak boleh dia rasakan. Semua kita, Nuh itu tidak doyan wanita, tidak doyan harta, tidak doyan tahta. Tapi apa? Doyannya itu mabuk-mabukan. Sampai dia lupa dan telanjang di depan anaknya. Setiap kita punya dark side. Kita punya kelemahan. Tapi maukah kita memperjuangkan kelemahan itu menjadi satu kekuatan dengan tekun? Saya lemah dalam otak yang gak nyampe 100. Saya lemah dalam menahan kata-kata. Tetapi apakah kata-kata saya pakai tidak untuk yang negatif, tapi yang positif? Sudah banyak contoh dan berhasil. Artinya gak ada alasan bagi kita untuk mengatakan itu susah Tuhan. Itu udah ciri khasku. Nah, udah ngomong gitu udah susah gitu. Itu salib. Itu bukan salib, saudara-saudara. Yang kedua kita lihat, setelah kita, ada penyemangat, ada orang yang mendukung kita banyak, ada pengalaman-pengalaman yang bisa contoh. Alkitab juga memberitahu kepada kita, saudara. Yang kedua, kalau kita sadar, maka langkah kedua harus kita teruskan. Oh iya, ini sudah banyak yang berhasil kok. Bagaimana caranya supaya saya berhasil? Ayat di dalam bagian itu dikatakan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ayat 1b, 1b. Seorang pelari, kalau ini adalah pertandingan lari, sudah tidak akan pernah bisa menang jika ia berlari di belakangnya itu membawa rangsel. Rangselnya isinya ada drum, ada gitar, ada bagaimana dia lari, saudara. Maka kalau sudah lihat seorang pelari, dia akan, saya punya teman seorang atlet pelari, saudara. Semua rambut yang di dalam tubuhnya dicukur semua, saudara. Saudara nggak usah mikir rambut-rambut yang lain, yang tersembunyi pun dicukur semuanya. Karena ternyata rambut ini juga punya beban, saudara. Maka dia akan pelintis, ya. Saudara sering lihat itu gundul, dia akan semakin kurus itu semakin bagus. Lalu pakai pakaiannya pun cuma yang nempel, yang cewek juga gitu. Karena semakin ringan, dia akan larinya semakin kencang. Menarik ya? Sudah sering perhatikan nggak? Saya senang olahraga, saudara. Oh iya, sudah pernah lihat seorang pelari sprinter atau maraton tuh pakai jaket tebel, sepatunya sepatu boot? Nggak ada. Kalau dia boleh telanjang, dia akan telanjang, saudara. Saya kan nggak boleh. Itu artinya tanggalkan semua yang melekat dalam dirimu yang menjadi beban. Nah, sudah beban apa yang dikatakan dalam bagian ini? Beban yang dikatakan di dalam bagian ini ternyata adalah tanggalkan segala bebannya. Itu beban hidup itu bisa berupa amarah, kekecewaan. Ya, tadi saya berkata sakit hati, iri hati, kesombongan, keputusasaan, keras hati dan sebagainya. Ini yang menjadi penghalang kita untuk meraih apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Banyak anak-anak Tuhan, kenapa nggak bertumbuh? Dia ikut Tuhan, dia rajin ke gereja, dia rajin pelayanan, masih menyimpan pahit hati, masih menyimpan dendam, masih menyimpan apa, saudara-saudara? Amarah dan sebagainya, keputusasaan, keras hati. Gimana dia mau bebas?
Saudara, saya terlahir itu diternak oleh papa saya. Kenapa? Karena kelahiran saya membuat papa saya itu sial, bangkrut. Karena saya lahir malam Jumat Kliwon, tanggal 13, pagi hari lintar nyambar-nyambar. Saudara, itu benar saudara, bukan ini. Mama saya cerita. Sehingga saya dianggap oleh papa saya itu anak gendruwo, anak sundel bolong. Saya bawa sial. Saya beberapa kali papa bunuh saya, dimasukin ke bak kayak baknya Bung Julius gitu, diisi penuh, saya dimasukin. Semua terekam di dalam pikiran saya. Sehingga sampai suatu kali saya ingat itu adalah puncak dari kemarahan saya. Papa lagi marah entah apa, entah papa saya ke judi mungkin kalah, dilampiaskan kepada saya. Saya lagi makan, piringnya ditendang, lalu saya diikat. Pokoknya sudah bukan seperti anaknya. Sampai saya tanya kepada mama saya, "Ma, saya ini sebenarnya anak siapa? Mama nggak selingkuh kan?" Saya bilang begitu. Tapi mama saya tampar saya, saudara ya. Itu semua terekam. Sampai saya ini benci sekali dengan papa saya. Sampai usia 17 tahun, saya nunggu usia 17 tahun hanya mau mengatakan apa? Tunggu 17 tahun, saya bunuh papa saya. Sudah tahu? Berat badan saya 47 kilo, kurus cekring, matanya itu orang tidak kayak apa sih, saudara. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan, masuk ke STT, itu baru pemulihan, saudara. Saya ingat sekali semester 1, ternyata ada sesuatu yang belum saya lepaskan, yaitu pengampunan. Ketika papa saya meninggal, papa saya nunggu saya tapi tetap gak kesampaian. Dan disitulah saya melepaskan dan bisa gemuk, saudara-saudara, sampai 80 kilo, saudara. Jadi saudara yang kurus pengen gemuk, gampang. Nah, saudara yang gemuk pengen kurus juga gampang. Jadilah pendendam, saudara. Jadi gak perlu olahraga, tapi gak ada damai sejahtera. Beban apa? Itu akan merintangi, saudara. Ketika saya sudah mulai lepaskan itu, saudara, saya menjadi orang yang ceria. Ini ada saksi di depan saya. Saya kan udah di bawah miliar, udah gila lah, saudara-saudara. Tapi coba lihat dulu Theophilus itu murung, gak ada pengharapan, karena beban yang mengikat. Coba kita diam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kira-kira apa saja yang ini yang saya sebutkan masih tersimpan dalam diri saudara? Kalau saudara nggak mampu melepaskannya sendiri, saya di konseling 1 tahun. Di sini ada ibu gembala yang jurusan konseling. Saudara, konseling itu bukan untuk orang sakit. Konseling itu orang yang mau pulih. Karena yang sudah bertahun-tahun mesti dibantu untuk dilepaskan. Ada amarah, kekecewaan, sakit hati, iri hati, kesombongan, keputusasaan, keras hati, dan sebagainya. Saudara nggak akan lari kencang kalau nggak dilepaskan. Iman saudara nggak akan terjadi pertumbuhan. Hidup saudara nggak akan bersukacita, ngeluh, putus asa, dan sebagainya. Saudara duitnya banyak pun nggak menikmati. Kadang-kadang di tengah keramaian mengalami kesepian, karena nggak mampu melihat saksi-saksi di awan tadi. Saksi-saksi di awan tadi hanya bisa dilihat dengan hati nurani yang murni, yaitu yang dipimpin Roh Kudus. Amin. Amin. Ini kedua, kalau sudah ingin jadi fokus. Dan ketiga, kita lihat saudara-saudara. Yang kedua itu masih apa yang perlu dilepaskan juga adalah dosa, saudara. Nah, dosa ini berbeda dengan beban tadi, saudara. Kalau tadi hal-hal yang saya katakan itu berkaitan dengan psychological, dengan hal-hal psikis kita, kemarahan dan sebagainya. Marah itu tidak dosa, tapi marah yang sudah mengikat kita, membuat kita berbuat dosa. Nah, khawatir tidak salah, tetapi terikat di dalam kekhawatiran membuat kita meragukan Tuhan. Itu menjadi dosa. Tapi dosa di sini dia katakan juga tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Masih adakah dosa kebiasaan-kebiasaan yang Allah jelas tidak senang? Itu membuat kita terhambat, orang menghakimi kita. You ngomong kekudusan, tapi kamu untuk melepaskan itu saja nggak bisa. Entah pornografi dan sebagainya. Sudah dengan kata lain kita dituntut, dikatakan berbaliklah kepada Allah, bertobatlah. Ini seperti sebuah perjalanan. Bertobat itu kita berjalan. Bagi kita, oh ya, saya ini selingkuh, saya apa itu enak, nikmat kok. Tapi tiba-tiba Tuhan sadar, kita nggak perlu jalan. Kita muter balik ke arah Tuhan. Bukan ke arah diriku, ke arah keduniawian, tapi aku ke arah Tuhan.
Tanggalkan dosa. Orang yang terikat dengan dosa akan lebih parah dari keterikatan beban tadi. Siapa yang bisa melepaskan? Yesus Kristus. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Nggak perlu pendeta kok, gampang minta ampun. Tuhan beri kekuatan aku di dalam Roh Kudus. Saya kemarin menceritakan tentang anak saya, dia bicara mengerti tentang pencobaan itu apa. Saya jelaskan begini, Triksi, kamu tahu orang mancing? Anak saya namanya Patrick, panggil Triksi. Iya papi, kalau orang mancing dikasih apa? Umpan. Waktu dimasukkan, ikan itu makan kail dengan umpan, itu salah siapa? Salah ikan atau salah pemancingnya? Salah pemancingnya sih papi. Enggak, pemancingnya itu hanya nangkap. Kita sering salahkan setan. Setan itu terus taruh gitu. Nah ikan lihat, itu makanan enak, itu makanan enak, tapi di dalamnya jebakan. Begitu kita udah makan sekali, kamu bilang nggak enak, semakin kamu memberontak, itu semakin ngikat. Maka si pemancing akan ngangkat ke atas. Kalau udah ngangkat ke atas, diapakan? Triksi, anak saya itu dipelihara? No. Dibawa kemana? Dipotong dan digoreng. Itulah dosa. Prosesnya. Pertama nggak ada dosa tuh langsung ke tempat gorengan. Nggak ada. Biasa coba-coba dulu. Ya kan? Coba-coba dulu, terikat, susah lepas. Itulah api neraka. Dia ingat benar. Dia lagi nonton dia lagi membesbah doa. Pi, sebentar ya. Diksi. Gitu macam dia matiin gitu. Matiin. Dia tawar, boleh nggak papi 10 menit? 10 menit bisa 10 jam loh. Saya mendidik anak saya dengan ilustrasi-ilustrasi gitu, biar dia ingat selalu. Kalau ingat gini dia ketawa dia. Jangan sampai, karena dosa selalu menawarkan hal yang nikmat. Kitab Kidung Agung mengatakan ketika di mulut itu terasa manis rasanya, waktu sampai di perut menjadi siapa? Ular tedung. Ular kalau digoreng enak, gurih saudara-saudara. Dosa selalu nikmat awalnya, tapi pahit belakangnya. Coba kasih tahu saya, mana dosa yang awalnya gak enak? Selingkuh, itu enak banget. Pernah ngerasain Pak? Belum, tapi menurut orang katanya enak banget. Judi, enak banget. Orang judi pertama kenapa terikat? Karena pernah menang. Kalau kalah terus gak akan pernah terikat ya. Pernah menang. Apalagi? Mabok, pertama tuh enak. Setelah itu sulit melepaskannya, karena sudah seperti itu. Hanya Kristus yang bisa melepaskannya. Amin. Mau dibawa ke orang hebat apapun gak bisa. Maka kitab Ibrani mengatakan, tanggalkan dosa, bertobat, engkau baru bisa lari kencang. Itu saya menggambarkannya seperti kaki yang diikat dengan besi gitu. Bisa lari gak? Bisa, mesti dipotong. Baik? Potong, baru bisa. Lahir ketiga, saudara. Bahwa bagaimana cara berlomba dengan tekun, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dari buah iman kita itu kepada kesempurnaan. Hanya dikatakan di sini memandang kepada Yesus. Kenapa memandang kepada Yesus? Karena memang Yesus satu-satunya juru selamat. Kenapa memandang Yesus? Dengan memandang Yesus berarti bukan memandang. Tadi dikatakan open my heart atau eyes ini. Ini buka hatiku Tuhan, untuk aku bisa memandangmu dengan hati, bukan dengan mata. Dengan hatiku yang hancur ini aku ingin terima Engkau dalam anugerahmu. Inilah yang menyelamatkan. Lalu setelah diselamatkan, hati ini tidak boleh ditutup. Terus memandang, fokus on Jesus. Kenapa? Karena yang pertama dikatakan di sini, Kristus dikatakan adalah sumber iman kita. Kita diselamatkan oleh iman, dari iman itu terus bertumbuh kepada iman. Ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman. Dia yang membawa kita beriman kepada Kristus, dan kemudian dia membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iman yang diberikan pasti seperti biji, maka iman itu bertumbuh juga di dalam pimpinan Roh Kudus dan Yesus Kristus. From faith to faith. Bukan from faith in faith, bukan. To faith dikatakan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the author and finisher.
Dia pengarang dan penyelesai. Dia penulis kehidupan kita dan juga dia yang menyelesaikannya. Dia yang menuliskan perjalanan iman kita dan yang akan menyelesaikannya. Maka kalau Bung Julius itu adalah penulis hidup saya, maka cerita saya bergantung kepada dia. Maka saya harus dekat dengan dia. Saya harus baik-baik dengan dia supaya dia menyelesaikan tulisannya itu sesuatu buat saya. Yang author dan juga finisher. Itu di dalam bahasa asli dikatakan seperti itu. Yesus adalah yang awal dari iman kita, sumber iman kita. Kita juga menjadi Kristen bukan karena perbuatan kita. Kalau secara perbuatan, nggak mungkin saya jadi Kristen. Tapi Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus membuat saya sadar saya manusia berdosa. Beriman di dalam Yesus Kristus itu bukan hasil perbuatan. Dan dalam pertumbuhannya Allah di dalam Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Maka Kristus sumber iman kita. Yang kedua kenapa? Karena Kristus teladan kita. Kita mengatakan apa? Apapun yang sedang kita lakukan dalam pertandingan iman, hadapilah selalu dengan mengikuti cara hidup pikiran dalam Kristus. Karena kita tadi mengatakan, saudara-saudara, mari kita melakukan dengan membawa apa yang tertuju kepada Kristus. Kalau di dalam bahasa Inggris itu jelas sekali, saudara, yaitu let us speak on eyes, let us speak our eyes on Jesus. Mataku hanya di dalam Yesus. Mata iman kita. Nah, mengarahkan, mengikuti, menetapkan. Kita nggak pakai cara kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kalau kita murid, kita ikutin dia selangkah. Bagaimana Kristus menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai anak Allah. Dia pernah merasa putus asa. Duh, Kristus sebagai manusia pernah dalam hati mau menyerah. Itu di mana? Di Getsemani bukan. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Kristus pernah marah, tapi kemarahannya adalah kemarahan yang kudus. Kristus pernah lapar, tapi dia kelaparan tidak membuat dia menyerah ketika dia berpuasa, dicobai. Dia tetap taat pada Allah. Maka dikatakan, itulah kenapa Kristus itu menjadi teladan kita. Ini dikatakan yang terakhir adalah Kristus menjadi fokus hidup kita. Itu tema yang diangkat di gereja ini. Jadi ketika saudara fokus on Jesus, harus 3 hal ini. Yaitu Kristus adalah sumber kekuatan imanku, Kristus adalah sumber teladanku, dan Kristus adalah fokus hidupku. Jadi selama ini kita mengarahkan hidup untuk apa? Saudara, ke gereja untuk apa? Fokusnya kepada Yesus atau kepada Pak Pendeta? Fokusnya berkat atau si pemberi berkat? Fokusnya kesembuhan atau kesehatan rohani? Fokusnya apa? Fokusnya apa? Itulah yang akan membuat kita terus. Sang pelari itu fokusnya tidak peduli dengan musuhnya. Bagi dia tugasnya hanya lari. Bagi dia tugasnya fokus kepada yang di depan. Dia tak mempedulikan lawannya seperti apa. Apalagi ketika dia sudah melatih dirinya. Apalagi dia menyadari ada banyak dukungan. Kalau pelari-pelari itu melihat musuhnya badannya lebih gede, dia lebih ceking dan sebagainya, akan menjadi minder. Kalau kita lihat dunia itu akan menjadi takut, bukan? Tapi kalau fokusnya kepada Yesus, Sang Pemberi kekuatan itu menjadi luar biasa. Fokus saudara apa? Sudahkah kita menjadikan iman itu sebagai sumber kekuatan kita? Apakah kita sungguh-sungguh meneladani Yesus? Mengarahkan mata iman kita pada Yesus dan meneladaninya. Itulah fokus daripada iman itu. Ini sudah pertanyaannya. Selama ini kita mengarahkan hidup kita untuk apa? Setelah pagi ini datang ke gereja untuk apa? Yuk, orang jujur itu Tuhan senang kok. Saya dari Jakarta datang ke sini tujuannya apa? Mau ketemu saudara atau menyampaikan firman? Kalau cuma ketemu saudara, saya akan bikin senang saudara. Khotbah yang tertawa-tawa 1 jam gitu. Saya stand up komedi. Saya bisa, saudara. Ya. Di STT itu dulu kalau nggak kenal Theo nggak bakal, bukan anak STT itu. Karena pembuat onar. Onarnya onar lucu. Tapi ketika saya sadar di mimbar bukan untuk tempat lucu. Mimbar itu untuk meneguhkan iman. Menyampaikan, ya bolehlah diselingin dikit-dikit gitu. Fokus saudara ke gereja apa? Ya pendetanya ke aku nggak lucu. Saudara nonton Indosiar banyak stand up komedi. Ya lagu-lagunya nggak bikin goyang.
nonton itu KDI, gitu saudara ya, ingin saudara goyang ya kan? Ya ceritanya nggak asik, nonton sinetron saudara. Gereja bukan itu. Gereja itu aku berjumpa dengan Yesus. Gereja itu aku jujur mengakui kelemahanku. Jujur untuk aku mendapatkan kekuatanmu. Jujur untuk aku mengukur kerohanianku sampai berapa. Jujur untuk aku tuh mengarahkan hati kepada siapa. Apakah benar fokus on Jesus? Saudara, maka di sini dikatakan ketika kita meneladani apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini, saudara. Yaitu Alkitab mengatakan, yang kenapa ini sulit? Karena Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan, takut memikul salib dan disukacita yang disediakan bagi dia. Ini Ibrani menuntut begini, pertandingan ini, iya kita didukung banyak supporter yang sukses. Iya, kita ditolong untuk menanggalkan beban itu oleh Kristus dan Roh Kudus. Tapi dia juga mengatakan, itu gak gampang. Enggak gampang. Kalau saya tanya pada saudara, saudara percaya Roh Kudus mampu menolong saudara? Amin. Saudara percaya Yesus Kristus itu mengasihi saudara? Amin. Saudara percaya Allah yang berdaulat sanggup memulihkan hidup saudara? Amin. Tapi dalam perjalanan hidup gampang gak? Gampang gak? Saudara dimaki orang pada saudara benar langsung ngomong puji Tuhan, atau saudara balas memaki? Saudara mempertahankan kebenaran menurut diri saudara, atau saudara mengampuni dia yang sedang memaki saudara? Enggak gampang. Tapi ketika enggak gampang, pandanglah Yesus. Dia diolok, dia dihina, dia dinista, dia dimiskinkan. Semuanya demi siapa? Demi saya, orang berdosa. Maka yang saya mau tutup adalah tanggalkan beban. Saudara, di dalam mengikut Tuhan, kita berada dalam dua sisi. Di satu sisi kita percaya Allah itu Allah yang berdaulat, mampu menyelesaikan segala persoalan hidupku. Tapi di sisi lain, ada banyak persoalan yang belum dilepaskan. Ada banyak pergumulan yang belum selesai. Tapi di tengah-tengah itu, Tuhan mau kau tetap fokus. Tapi hidup di tengah-tengah antara keinginan dan kebutuhan gak gampang. Lalu pergumulan kita apakah masih tetap fokus kepada Yesus? Saya ingin menutup dengan satu kata-kata yang bagus sekali untuk tahun ini yang semua orang bergumul. John Piper, seorang pengkhotbah yang bukan hanya terkenal di kalangan gereja-gereja Injili dan Reform, di kalangan gereja karismatik, cukup menjadi satu orang yang dihormati. Dia mengatakan satu kalimat yang baik sekali. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang kau hadapi di tahun ini, Allah akan melakukan 10.000 hal dalam hidupmu yang tak bisa kau lihat. Percayalah kepadanya, kasihilah dia, dan semua akan menjadi kebaikan. Sekali lagi dengan iman kita berkata, 1, 2, 3. Apapun yang kau hadapi di tahun ini, Allah akan melakukan 10.000 hal dalam hidupmu yang tak bisa kau lihat. Percayalah kepadanya, kasihilah dia, dan semua akan menjadi kebaikan. Amin. Amin, saudara. Kenapa John Piper ini mengatakan bukan asal-asalan? Dia berdasarkan pada 3 hal. 3 hal itu dikatakan adalah satu, kasihnya. Kasihnya ketika dia mengatakan kematian Kristus adalah jaminan bahwa kasihnya adalah sempurna kepada kita. Sehingga mengatakan barang siapa sudah diselamatkan, diampuni, dia tidak akan diingat lagi, akan dihukum lagi. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, nggak akan dihukum lagi. Tidak ada lagi penghukuman, tetapi Allah berbelas kasihan kesempurnaan dibuktikan dengan kasihnya. Jikalau hal yang paling sulit untuk diselesaikan oleh manusia diselesaikan, yaitu dosa. Jikalau hal yang paling menakutkan manusia yaitu mati. Bukankah sekarang kita pakai masker, pakai penutup itu karena kita takut mati, bukan? Allah sudah selesaikan. Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian yang paling mengerikan. Dan hal yang tidak diselesaikan di atas kayu salib. Apalagi cuma kebutuhan hidup sehari-hari, pasti diselesaikan. Itu kata John Piper dan juga kata firman Tuhan. Yang kedua, kedaulatannya. Tidak ada kuasa di alam semesta ini yang dapat menghentikannya. Ayub pasal 42 ayat 2, ketika dia melihat segala sesuatunya udah habis. Bahkan istrinya, dia punya istri yang seharusnya mendukung pun mengajak dia mengutuki Allah. 3 sahabatnya yang seharusnya mendukung dia malah menghakimi dia orang berdosa. Tapi dia tetap memfokuskan kepada Allah. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dia mengatakan gini,
Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia tetap beriman, fokus on Jesus. Allah mengembalikan berlipat-lipat apa yang hilang dari dirinya. Itu sebabnya John Piper berkata kepada itu, ketika segala sesuatu nampak tidak bisa kau lakukan, Allah akan melakukan 10.000 hal yang tidak pernah kita pikirkan yang bisa Dia lakukan. Bahkan bisa 1 juta, bahkan 1 miliar. John Piper mengatakan 10.000 karena betapa Allah berhak memberikan berapa saja kepada kita. Dan yang ketiga, hikmatnya. Hikmatnya. Karena Roma pasal 11 ayat 33 mengatakan, ayat 33 maksud saya, bukan ayat 66. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jangan tanya kenapa ada corona, kenapa 5 bulan gak selesai, kenapa usahaku mulai menurun. Tanyalah, Tuhan kau sedang punya rencana apa? Karena segala keputusan-keputusannya gak pernah salah. Dia hanya mengatakan, oh Tuhan, kenapa musuhku gede-gede? Kenapa musuhku panjang-panjang kakinya? Gimana saya bisa menang lari? Pelatih hanya mengatakan, fokus. Fokus. Saudara, 2 hari yang lalu terjadi kehebohan sepak bola, bukan? Saudara yang suka sepak bola? Bayern Munchen menghancurkan Barcelona 8-2. Itu sesuatu yang mustahil. Iya kan saudara? Tapi pelatih bisa ubah. Saya penggemar MU, tapi pernah buat sesuatu yang mustahil. Lawan Bayern Munchen, final 95. Ya, sudah ingat? Menit 89, kedudukan 1-0. Sebentar lagi piala bisa diraih. Tapi bisa dalam 2 menit, 2 gol, MU menang. Piala Champions. Artinya hidup itu belum selesai, jangan sombong dulu. Kalau saudara sekarang sudah mengalami, aduh saya udah habis. Saudara, ketika Tuhan belum mengatakan habis, masih ada kesempatan. Amin. Ketika aduh aku udah bakalan tutup deh. Ketika Tuhan mengatakan belum tutup, di sana masih terbuka lebar. Kitab Ibrani menjadi sesuatu mengatakan apa? Hidup ini bukan hanya masalah engkau dekat dengan Tuhan. Hidup ini bukan hanya masalah engkau sudah beragama. Hidup ini bukan hanya masalah engkau sudah melayani. Apakah engkau tetap melaksanakan pertandinganmu dengan tekun? Mari kita bersama-sama bertanding dengan tekun. Ingatlah selalu eskalator. Kalau engkau berjalan berlawanan, dunia itu akan menarik engkau untuk meragukan Tuhan. Dunia menarik engkau untuk berputus asa. Dunia menarik engkau untuk mulai meninggalkan imanmu. Dunia menarik engkau untuk melakukan kebenaran. Waktu melawan arus itu berat. Tapi kalau engkau tekun, engkau tetap di atas. Walaupun napasnya sampai ngos-ngosan. Tapi Allah sumber kekuatan. Karena itu, apapun yang kau hadapi tahun ini, Allah akan melakukan 10.000 hal dalam hidupmu yang tak bisa kau lihat. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan Bapak Ibu semua. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa Bapak Ibu semua. Ialah pemusik menyanyikan lagu Tetap Setia. Saya memberi waktu Bapak Ibu untuk hari ini bergumul di hadapan Tuhan. Puaskah Bapak Ibu dengan apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Apa engkau cukup puas dengan pekerjaanmu, dengan puas kesehatanmu, cukup puas dengan gerejamu? Banyak hal. Kau gak berdosa ketika mengatakan aku tidak puas. Tapi ketidakpuasan bisa bermata dua. Ketidakpuasanmu membuat kamu berjuang di dalam Tuhan untuk menjadikan kamu puas. Atau sebaliknya, ketidakpuasanmu membuat kamu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keluargamu, menyalahkan dirimu, menyalahkan keadaan sekitar kita. Hari ini banyak orang mulai mengeluh, tidak puas dengan keadaan sekarang. Seolah-olah sudah berpikir resesi sudah ada di depan. Tapi bukankah anak-anak Tuhan dipelihara bukan oleh keadaan? Anak-anak Tuhan dipelihara oleh Allah. Allah yang menuntut bertandinglah dengan tekun, bertandinglah dengan setia. Karena ada banyak saksi yang sudah berhasil di sana. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian sebagai doa kita. Haleluya. Selidiki aku
lihat hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu? Dia sangat tahu isi hatimu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mari Tuhan membimbing hati kami. Amin. Apakah Kau sungguh mengasihiku, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku sedih. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku sedih. Dibuat saja dengan lembut menaikkan pujian ini. Saudara, saya tidak tahu apa menjadi isi hati saudara selama saudara mengikut Tuhan Yesus. Adakah sungguh menyadari bahwa iman yang diberikan kepada kita harus dikerjakan dengan tekun? Bahwa ada mahkota yang Allah janjikan di sana untuk kita raih? Atau selama ini kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja karena tidak berani jujur? Kita berpikir kalau kita tidak puas itu berdosa. Kalau kita merasa bahwa diri kita itu gagal, kita nggak berani mengakui. Kalau kita berdosa juga tidak berani terbuka kepada hamba Tuhan untuk ditolong. Maukah aku hari ini berkata, Tuhan, aku ingin ikut bertanding karena itu diwajibkan bagiku. Aku mau mengerjakannya dengan tekun. Siapa di sini juga yang berkata, Tuhan, aku akan menanggalkan beban-bebanku yang selama ini merintangi pertumbuhan imanku. Beban-beban yang selama ini aku simpan bertahun-tahun. Beban itu sungguh Tuhan membuat aku tidak bebas. Amarahmu, kekecewaanmu, sakit hatimu, iri hatimu, kesombonganmu, keputusasaan, keras hati. Dalam nama Yesus berani aku berkata, Tuhan, di sini aku melepaskan di bawah kakimu. Atau mungkin ada dosa-dosa yang mengikatmu. Dan gue berkata, Tuhan, aku tidak mampu lagi, Tuhan. Tapi kali ini aku percaya di dalam darah Yesus, di dalam Kristus Yesus, aku hanya perlu membuka mata hatiku dan membuka mulutku untuk mengakui kelemahan-kelemahanku, dosa-dosaku di hadapanmu. Aku mau bertobat. Aku ingin menjadi pelari yang terus berlari dalam pertandingan iman. Aku tidak ingin ditarik ke bawah oleh dunia ini. Aku ingin mengalami pemulihan itu. Aku ingin mengalami anugerah-Mu itu. Dan siapa juga di sini berkata, aku mau tekun, Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak perlu menyuruh saudara mengangkat tangan. Tapi cukup kau taruh tangan kananmu di dada dan kau berdoa dalam hati kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pegang janji Tuhan, fokus on Jesus. Karena Dia pemberi iman, Dia teladan iman, Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber anugerah kita. Arahkan mata hati kepada Tuhan. Ketika kau mengarahkan kepada mata sekitar, kau mulai letih, lesu, mulai menyerah. Arahkan mata hatimu, mata iman hanya kepada Kristus.
Telah kulihat dengan lemah. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di sisimu. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bolehkah saya minta dengan hormati Bapak Gembala maju ke depan untuk berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat, Engkau mengetahui pikiran kami, Engkau mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kami. Baik gereja Tuhan di tempat ini, mungkin para pemimpin dalam gereja, segala kelebihan, kekurangan Engkau mengetahuinya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang diberitakan hari ini, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan bahwa Tuhan berfirman bagi kami untuk kami juga boleh sadar, dan kami memperbaiki apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi rintangan, apa yang menjadi beban dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau mengenal kami, Engkau mengasihi gereja-Mu di tempat ini, dan hamba percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami bergereja, dalam kami berjemaat. Karena kami bersyukur dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau kami fokus kepada Engkau, supaya kami juga hidup di dalam iman, bukan di dalam apa yang kami rasakan, pikirkan, inginkan, tetapi kami bertindak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Haleluya. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu Pendeta Theophilus Sudari yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa sehati, supaya dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, untuk menyatakan kebenaran, kuasa Tuhan menyertai seluruh kehidupan hamba-Mu, pelayanannya bersama dengan istri dan putrinya. Tuhan juga berkati dengan luar biasa. Dan kami mohon, apabila kami hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, seluruh kehidupan hamba-Mu Pendeta Theophilus dan keluarganya juga diberkati dengan berkelimpah. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengarahkan iman kami kepada-Mu saat ini, karena segala yang menjadi kelemahan, beban, berat apapun bentuknya rupanya, Tuhan yang angkat pagi hari ini dari kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun dari gereja Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib, ajaib.
surga, kami berdoa untuk GPKDI, Sinode GPKDI di ulang tahun yang ke-34. Kami minta berkatilah kiranya Pendeta Ali Santoso bersama dengan istri dan seluruh jajaran kepengurusan Sinode Pusat, bahkan para pengurus di Sinode daerah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memohonkan berkat Tuhan yang berlimpah atas Sinode GPKDI. Kiranya di tahun ini ada banyak gereja-gereja lokal yang dilahirkan. Satu gereja di mana menjadi tempat kediaman Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan supaya di tiap gereja-gereja lokal juga ada PAUD yang akan dibangun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesejahteraan daripada gereja-gereja GPKD di seluruh Indonesia yang saat ini sudah ada, Tuhan yang akan melipat gandakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami gereja GPKD Jemaat Betel Lembang di bawah naungan Sinode GPKDI juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dari tahun ke tahun sampai ke tahun yang ke-34 dari Sinode GPKDI. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kekurangan kami, kelemahan kami percaya Tuhan juga yang akan mengampuninya. Tuhan juga yang akan menolong kami, sehingga ketika kami hidup bergereja, hidup berjemaat, nama Tuhan yang dimuliakan di atas segalanya. Inilah kami ya Bapak, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak kebetulan kita hadir di tempat ini, karena itu pulanglah dengan membawa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.